Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di sini di YouTube channel Pratama Media. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Kembali kita lanjutkan pembahasan soal-soal terkait dengan tes SKD CPNS. Di mana pada kesempatan ini teman-teman, ini khusus kita membahas soal-soal terkait dengan radikalisme dan juga terkait dengan pandemi COVID-19. Di mana soal-soal radikalisme ini teman-teman merupakan bagian dari kisi-kisi terbaru dalam pelaksanaan tes SKD CPNS di tahun 2021. Di mana di tes sebelumnya ini tidak ada. Kemudian untuk kasus-kasus pandemi ini juga soal-soal yang baru sesuai dengan kondisi saat ini. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat soal yang pertama. COVID-19 telah menjadi pandemi yang melanda dunia sejak ditemukan pada awal tahun 2020 di Tiongkok. Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Di antaranya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, pembentukan posko penanganan COVID-19 di berbagai tingkatan, kebijakan vaksinasi gratis, dan yang lainnya. Namun pandemi masih tetap ada, bahkan muncul varian baru. Dampak dari pandemi ini tidak hanya tentang kesehatan tetapi juga tentang ekonomi masyarakat. Untuk membantu ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, pemerintah telah mengulirkan berbagai jenis bantuan sosial. Sikap pemerintah tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal A19, B23, C27 Ayat 2, D30 Ayat 1, E31. Oke, teman-teman, mau dijawab dulu silahkan di pause dulu videonya. Sekarang kita lihat pembahasannya ya teman-teman. Jadi ini soal terkait dengan pandemi COVID-19 yang sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada soal nomor 1 ini yang ditanyakan adalah sikap pemerintah ya, yaitu yang memberikan bantuan ya sosial kepada masyarakat dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19. Nah, itu sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya itu di pasal 27 ayat 2 ya. Jadi opsi yang tepat itu teman-teman adalah opsi C. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat di opsi A itu ada pasal 19 ya. Ini bicara tentang DPR ya, teman-teman. Jadi ini bukan. Kemudian kalau yang opsi B itu pasal 23 itu bicara tentang keuangan ya. Ini juga bukan. Berikutnya di opsi D di pasal 30 ayat 1 itu bicara tentang pertahanan dan keamanan negara. Berarti ini juga bukan ya, teman-teman. Kemudian di pasal 31 ini juga bukan. Ini bicara tentang pendidikan ya. Oke, teman-teman. Nah, seperti apa bunyi dari pasal 27 ayat 2 ini? Berikut pembahasannya, teman-teman. Oke, jadi Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 27 ya. Di ayat 1 itu segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahnya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Oke, kemudian di ayat 2 ya, di ayat 2-nya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ya. Jadi ini sejalan dengan pasal 27 ayat 2 ya, di mana ada penghidupan yang layak ya, teman-teman, bagi kemanusiaan. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua. Akhir-akhir ini banyak terkonfirmasi kelompok yang menganut paham radikalisme. Paham ini tidak hanya muncul pada kelompok masyarakat tetapi juga instansi pemerintah termasuk lembaga pendidikan. Hal ini akan berdampak negatif terhadap nilai-nilai persatuan. Jika Anda merupakan seorang pimpinan lembaga pendidikan, langkah awal yang Anda lakukan untuk memerangi paham tersebut adalah A. Menindak secara tegas para pelaku radikal sesuai peraturan yang berlaku. B. Menyarankan peserta didik untuk lebih serius mempelajari agamanya masing-masing. C. Menunggu laporan terkait indikasi radikalisme pada lingkungan pendidikan sehingga bisa memutus tindakan lebih lanjut. D. Melakukan pemetaan dan pencegahan secara menyeluruh dari pandangan radikal di lingkungan pendidikan. E. Melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Oke, teman-teman, soal baru ini adalah soal TKP tentang anti radikalisme ya, teman-teman. Dimana di sini ya, paham radikal ini telah
masuk ya sampai di dunia pemerintahan, sampai di instansi pemerintahan ya, dan juga di lembaga pendidikan. Nah, jika sikap kita yang ditanyakan di sini adalah sikap kita sebagai seorang pimpinan di lembaga pendidikan tersebut ya. Kalau yang opsi A teman-teman ya, itu menindak secara tegas para pelaku radikal sesuai peraturan yang berlaku. Oke, ini bisa kita terima, tetapi tentu ini harus jelas ya teman-teman, bahwasanya yang bersangkutan memang terbukti menganut paham radikal. Atau yang kedua, opsi B-nya, menyarankan peserta didik untuk lebih serius mempelajari agamanya masing-masing. Oke, ini juga benar ya teman-teman. Kemudian yang C, menunggu laporan terkait indikasi radikalisme pada lingkungan pendidikan sehingga bisa memutuskan tindak lebih lanjut ya. Kalau menunggu berarti sudah terlaksana ya teman-teman. Nah, harusnya kita melakukan pencegahan. Jadi ini agak kurang tepat ya teman-teman. Kemudian D, melakukan pemetaan dan pencegahan secara menyeluruh dari pandangan radikal di lingkungan pendidikan ya. Nah, ini baru tepat ya teman-teman. Yang opsi D ini yang pertama, tentu kita melakukan pemetaannya dulu ya. Kemudian baru pencegahannya secara menyeluruh dari pandangan radikal di lingkungan pendidikan. Kemudian yang E, melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Ini juga bisa ya teman-teman. Jadi ini soal TKP dari 5 opsi ini. Jawaban yang paling tinggi skornya itu adalah opsi D, melakukan pemetaan dan pencegahan secara menyeluruh dari pandangan radikal di lingkungan pendidikan. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ketiga, berbagai dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda masyarakat, mulai kesehatan sampai ekonomi. Beberapa dampak ekonomi seperti pemutusan hubungan kerja, kehilangan mata pencarian, penurunan omset penjualan, dan hal lainnya. Berbagai bantuan pemerintah telah digulirkan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi COVID-19 ini. Melihat kondisi tersebut, Pak Burhan juga punya inisiatif bersama komunitas mobilnya menggalang dana untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Sikap Pak Burhan tersebut sejalan dengan pengamalan Pancasila, tepatnya sila yang ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Oke, teman-teman, ini ditanyakan adalah sikap Pak Burhan yang punya inisiatif ya teman-teman ikut berpartisipasi menggalang dana ya bersama komunitas mobilnya untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Berarti ini sesuai dengan pengalaman Pancasila, yaitu sila yang kedua ya teman-teman, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, opsi B ya teman-teman. Nah, kenapa sila yang kedua ya? Karena di dalam sila yang kedua itu terdapat beberapa butir pengamalan Pancasila. Nah, di butir yang ke-8 ya teman-teman ya di sini ya ada bunyinya gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jadi sikap Pak Burhan tadi yang gemar melakukan kegiatan kemanusiaan berupa penggalangan dana untuk membantu masyarakat yang terdampak ya pandemi COVID-19. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang keempat. Anda merupakan pimpinan divisi humas pada suatu perusahaan. Sebagai pimpinan divisi humas, Anda banyak berintegrasi dengan berbagai masyarakat. Bahkan sampai berintegrasi dengan berbagai kalangan ya, bahkan sampai dengan masyarakat. Suatu waktu, ada laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa salah satu karyawan di tempat Anda bekerja terpapar paham radikal. Maka, sikap Anda sebagai pimpinan divisi humas adalah A. Membahas terkait paham radikal dalam rapat divisi humas. Oke. Kemudian yang B, memanggil karyawan bersangkutan memberikan teguran. Oke, tapi ini kurang tepat ya teman-teman. Kalau kita panggil langsung ya, sementara kita baru hanya mendapat laporan dari masyarakat, belum bisa kita pastikan kebenarannya. Yang C, menyikapi dengan santai karena belum ada bukti. Ini juga kurang tepat ya teman-teman, karena sudah ada laporan harusnya kita terima laporannya dan harus kita tindak lanjuti kebenaran laporan tersebut. Kemudian yang D, menerima laporan tersebut dan mencari kebenarannya. Nah, ini baru tepat ya teman-teman. Jadi, laporan dari masyarakat tersebut sebagai divisi humas tentu kita terima. Kemudian kita tindak lanjuti dengan mencari kebenarannya. Oke, yang D benar ya teman-teman. Yang E, melaporkan langsung kepada atasan. Ini juga betul ya teman-teman. Tapi kalau lebih tepat, jika kita menindaklanjuti dulu mencari kebenarannya, baru kita sampaikan kepada atasan. Nah, untuk soal nomor 4 ini teman-teman, jawaban yang paling tepat nilai skornya paling tinggi adalah opsi D, yaitu menerima laporan tersebut dan mencari kebenarannya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Namun sebelumnya bagi teman-teman nih yang lagi persiapan ya untuk pelaksanaan tes SKD CPNS, di mana di sini ada platform bimbel online ya teman-teman untuk persiapan tes SKD CPNS
yaitu Bisa CPNS. Nah, kenapa harus Bisa CPNS ini teman-teman? Karena ini merupakan platform yang lengkap ya teman-teman. Nanti bisa teman-teman akses melalui website ya, maupun melalui Android ya. Jadi ada aplikasinya teman-teman, silahkan nanti teman-teman download di Google Play Store ya, dengan ketikan kata kunci Bisa CPNS. Nah, kemudian teman-teman nanti bisa registrasi, fiturnya ada yang gratis dan juga ada yang VIP. Nah, apa saja yang diuntungkan ya, yang didapatkan teman dari Bisa CPNS ini? Yang pertama itu ada latihan soal tes SKD ya. Mohon maaf, ada materi latihan tes SKD, kemudian juga ada tryout SKD, ada tryout bersama, kemudian ada statistik ya dan pembahasan setelah tryout. Berikutnya juga ada kitab rahasia dan juga ada forum diskusi. Nah, bagi teman-teman yang pengen upgrade ke akun VIP ya, itu ada harga promo teman-teman, potongan harga, yaitu hanya 129.000 saja dari harga normalnya 149.000 dengan teman-teman menggunakan kode voucher diskon ya teman-teman. Kemudian ini berlaku jangkanya panjang teman-teman, itu untuk 1 tahun ya. Jadi teman-teman bisa mengakses Bisa CPNS ini selama 1 tahun. Nah, untuk teman-teman yang mau registrasi atau mau mendaftar di Bisa CPNS ini mudah saja, teman-teman langsung saja akses bisacpns.com. Kemudian bagi teman-teman yang belum punya akun, silahkan registrasi ya. Silahkan nanti teman-teman lengkapi nama, kemudian alamat email aktif, berikutnya password, dan juga tentunya nomor telepon aktif. Kemudian bagi teman-teman yang ingin akunnya VIP ya, itu silakan nanti gunakan kode voucher diskon untuk mendapatkan potongan harga khusus. Atau nanti teman-teman yang ingin daftar nanti agar lebih mudah, saya taruh link pendaftarannya di deskripsi video ini. Oke, teman-teman, demikian saja pembahasan soal kita pada hari ini terkait dengan soal-soal radikalisme dan juga soal-soal tentang pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa lolos ya dari tes SKD ini dan bisa lanjut ke SKB ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasinya, dan juga like dan komen ya teman-teman, serta share video ini. Dan ikuti kami juga di media sosial Instagram, yaitu Pratama_media_. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.